Oke, sebelumnya selamat malam Bu Ayu. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam juga buat teman-teman di sini dan teman-teman di Instagram. Selamat malam ya teman-teman ya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Oke, pada malam hari ini seperti biasa kita akan sharing-sharing seputar strategi marketing untuk meningkatkan bisnis yang tentunya bermanfaat banget dan menarik banget bagi kita semua. Nah, Ibu Diah ini adalah seorang brand partnership manager dari Credible. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nih Bu profil dari Credible. Silakan Bu Ayu langsung saja untuk memperkenalkan profil dari Credible. Silakan Bu. Oke, iya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga saya sudah diundang malam hari ini untuk berbagi gitu ya. Senang sekali bisa bertemu walaupun secara virtual gitu, kondisi saat ini masih tidak memungkinkan, tapi itu tidak mengurangi kita bisa berbagi ya malam hari ini gitu. Ya, semoga apa yang saya bagikan malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu ya. Oke, ya saya sekarang bekerja di Credible sebagai brand and partnership manager. Jadi Credible ini apa? Credible ini adalah pionir gudang online. Jadi kita platform yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam hal apa sih? Dalam hal mulai dari penyimpanan barang, kemudian akhirnya kita bantu juga untuk packing, kita bantu juga untuk dalam pengiriman. Gitu. Jadi harapannya dengan produk atau platform yang kami punya ini ya bisa membantu para pelaku usaha, pelaku bisnis untuk bisa menjalankan bisnisnya, di mana kita bisa bantu secara operasionalnya gitu ya. Jadi rekan-rekan atau teman-teman yang menjalankan bisnis nih bisa fokus nih untuk memikirkan mengenai marketingnya gitu ya, strateginya seperti apa dan promosinya. Kurang lebih sih begitu Mbak. Oke, wah itu dia ya teman-teman, profil luar biasa dari Credible. Nah, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pada malam hari ini akan dibahas secara detail dan rinci oleh narasumber kita Ibu Diah Ayu Puspita. Buat teman-teman nanti yang mau bertanya boleh langsung saja dipersiapkan pertanyaannya. Untuk Ibu Ayu langsung saja untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Ayu. Oke, baiklah ya. Sebentar ya. Oke, baik Bu. Saya izin share screen bisa ya? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih. Sebentar. Sama Bu. Oke. Apakah sudah kelihatan? Bentar Bu. Sudah Bu. Oke, baiklah. Ya, oke. Tadi sesuai yang disampaikan tema hari ini tuh apa sih strategi marketing yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan bisnis kita gitu ya. Jadi saya mau berbagi kira-kira tips apa sih yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan atau teman-teman sekalian sebagai pelaku bisnis gitu ya atau pelaku usaha, baik yang mulai dari skala kecil, menengah maupun besar gitu. Jadi ya ini dasar-dasarnya yang mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah mendengar gitu ya. Jadi ini bisa jadi reminder lagi, pengingat lagi, atau yang belum pernah mendengar sebelumnya, harapannya ya ini bisa menjadi satu hal baru gitu ya. Nah, mungkin berawal dari apa sih strategi marketing itu gitu ya. Strategi marketing itu adalah perencanaan pemasaran yang disusun untuk kemudian dipraktekkan demi menjangkau calon konsumen. Jadi ini ada proses yang direncanakan gitu, apa saja sih kegiatan yang mau dilakukan supaya nantinya
melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan nanti ini akhirnya bisa mencapai apa yang menjadi objektifnya dari teman-teman sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam hal ini pastinya adalah untuk bisa mendapatkan calon konsumen, kemudian akhirnya konsumen itu mengkonsumsi produk kita, dan akhirnya itu mendatangkan profit atau keuntungan untuk bisnis kita. Jadi ini satu hal yang fundamental atau penting gitu ya buat teman-teman yang baru mau memulai usaha atau yang pastinya sudah mulai berjalan usaha. Itu perlu nih kita membuat apa sih strategi untuk akhirnya bisa membantu meningkatkan keuntungan atau meningkatkan bisnis kita gitu. Nah, apa yang menjadi tujuan dari strategi marketing gitu ya? Secara umum strategi marketing atau pemasaran gitu ya dalam bahasa Indonesia ya memiliki tujuan dalam meningkatkan penjualan yang tadi seperti saya sampaikan sebelumnya dan menarik calon customer atau konsumen sebanyak mungkin. Ya semakin banyak konsumen atau customer yang membeli produk kita, ya pastinya itu akan membantu skala bisnis kita akan menjadi lebih besar. Dan pada akhirnya kalau skala bisnis kita besar, ya itu akan meningkatkan profit kita dan akhirnya juga kita bisa bahkan menyerap tenaga kerja atau membuka semakin luas peluang atau lapangan pekerjaan. Jadi ya banyak atau goals-nya akan jauh lebih besar dari ini gitu ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Nah, sebelum kita membuat atau menentukan strategi tadi atau perencanaan promosi pemasaran produk kita, ini yang penting gitu ya. Kita harus tahu dulu siapa calon konsumen kita gitu ya. Kita harus menentukan dan mengenali siapa yang menjadi target market dari bisnis atau produk kita. Apakah itu untuk laki-laki, apakah itu untuk perempuan, atau memang untuk keduanya, atau misalnya apakah itu untuk anak-anak atau itu untuk orang tua gitu ya, atau misalnya untuk entrepreneur. Nah, rekan-rekan pasti yang tahu nih produk ini mau dibawa kemana atau mau disasarkan kemana. Nah, ini penting supaya apa? Kita bisa memprofiling atau bisa menentukan seperti apa sih behaviornya konsumen kita nantinya, sehingga kalau kita bisa profiling atau kita bisa menentukan apa sih kebiasaannya, kesukaannya. Nah, itu membantu kita untuk akhirnya bisa menentukan strategi marketing yang tepat supaya produk kita dikenal bahkan dikonsumsi oleh calon konsumen kita ini. Jadi ya kalau susu udah pasti ya gitu, targetnya adalah untuk ibu-ibu gitu. Dimana nantinya ya susunya apa dulu nih, macam-macam, apakah untuk susu kehamilan, pregnancy, atau susu untuk anak-anak, atau ada juga sekarang susu untuk manula gitu ya. Nah, macam-macam. Nah, itu harus kita punya informasi yang jelas siapa yang akan mau jadi target konsumen kita. Nah, setelah itu kita juga harus tahu kita mau menyasarnya ke pasar mana nih gitu ya. Kan karena kita di Indonesia ya banyak nih peluangnya besar banget gitu. Mau mana yang akan kita sasar dulu itu penting gitu. Apakah karena kita tinggal di Jakarta gitu ya, saya tinggal di Jakarta, saya mau nyasarnya adalah Jabodetabek dulu. Kenapa? Karena itu yang kota-kota yang terdekat gitu ya. Terus karena saya di Jawa Tengah, oke, saya skalanya Jawa Tengah dulu sama Jawa Timur yang terdekat. Nah, ini penting juga kenapa? Ya karena kita harus tahu supaya kita bisa menentukan medium yang tepat juga nantinya atau media yang tepat untuk bisa menyasar calon konsumen kita nanti yang berada di kota-kota ini gitu. Jadi ya nantinya akan berkembang gitu ya. Apakah di Jabodetabek dulu, terus nanti mulai seluruh Pulau Jawa, terus kemudian Sumatera, Kalimantan gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah tahu ini namanya funnel marketing gitu ya. Funnel marketing ini berguna untuk apa sih? Untuk kita menentukan strategi yang tepat gitu.
Ada namanya adalah TOFU atau kepanjangannya adalah top funnel. Terus kalau yang di biru itu adalah MOFU atau middle gitu ya, middle funnel. Terus yang bawah adalah BOFU, bottom funnel. Nah, setiap funnel ini ada strategi yang tepat gitu. Untuk apa? Untuk menggiring calon konsumen kita atau target audiens kita. Kalau funnel atas nih apa sih tujuannya? Funnel atas ini adalah kita nge-build awareness gitu ya. Kita bangun kesadaran orang-orang bahwa ada nih produk kita atau produk kita nih eksis atau bisnis kita eksis nih. Nah, caranya apa? Kita mengedukasi mereka lewat apa? Lewat branding, kemudian lewat event, kemudian bisa lewat konten marketing misalnya lewat blog, lewat email, atau lewat sosial media macam-macam sekarang gitu ya, Instagram, Facebook, bahkan sekarang ada TikTok, YouTube gitu. Nah, lewat medium-medium ini atau strategi yang ada, kita pengennya adalah konsumen kita aware dan akhirnya mereka masuk ke funnel yang tengah, mereka mempertimbangkan gitu. Oh, misalnya promosi mengenai satu produk kosmetik gitu ya, lewat apa? Lewat sosial media. Kita pakai KOL misalnya, satu KOL beauty influencer gitu sebagai salah satu strategi kita. Nah, dia akan post produk kita, di situ apa? Orang akan aware, orang akan ngeh ketika dia follow si beauty influencer itu. Oh, ada ya kosmetik ABC namanya misalkan gitu. Terus dia mulai aware gitu ya tentang produknya. Once dia butuh, wah kok kayaknya kosmetiknya bagus, warnanya oke, dan segala macam. Dia mulai ke funnel tengah atau MOFU ini. Dia mulai mempertimbangkan gitu. Oh, kayaknya bagus deh ini produk gitu ya. Nah, itu lewat apa aja strateginya? Lewat konten, lewat sosial media. Jadi orang dipapar terus untuk tahu tentang produk kita gitu. Nah, setelah dia keinget terus dengan produk kita, tiba-tiba dia kayak, ih kosmetiknya habis misalnya saya gitu ya. Wah, kayaknya kemarin tuh saya lihat tuh gitu influencer itu posting tentang kosmetik ABC. Saya coba gitu. Nah, itu masuk ke bottom funnel atau konversi akhirnya orang membeli itu. Nah, ini penting supaya rekan-rekan juga tahu journey-nya atau perjalanan konsumen dari mulai mereka tahu tentang produk kita, mereka mempertimbangkan dan pada akhirnya mereka membeli produk kita. Supaya apa? Bisa menentukan strategi yang tepat untuk di masing-masing funnel ini gitu. Nah, ini ada 10 tips yang mau saya bagiin ke teman-teman gitu ya untuk bisa men-scale up atau meningkatkan bisnisnya atau usaha teman-teman saat ini atau rekan-rekan saat ini gitu. Yang pertama apa sih gitu ya? Bangun brand yang kuat gitu. Kita harus mulai membangun branding yang kuat nih supaya apa? Orang aware sama produk kita. Masyarakat sadar akan kehadiran produk kita. Nah, kita mulai memperkenalkan identitas kita ke calon konsumen kita lewat apa? Bisa lewat sosial media, Instagramnya kita misalnya, atau misalnya lewat event gitu. Dengan cara apa? Iya, kita misalnya mulai memperkenalkan logonya kita. Kemudian ada tagline dari produk kita gitu. Misalnya kalau di event kita buka booth, kita bagi-bagikan merchandise atau samplingnya produk kita yang relate dengan logo gitu ya. Kemudian ada informasi kelebihan apa sih yang ada di usaha atau di produk kita, terus kenapa sih orang harus beli produk kita, apa keunggulannya gitu. Buat sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Kayak sekarang banyak banget jualan makanan Korea gitu ya, atau snack-snack Korea, tapi mereka punya unik masing-masing gitu. Nah, atau misalnya ya ayam gitu, ayam padahal sama-sama ayam bakar, tapi mengemasnya masing-masing ini beda-beda gitu ya.
Ada ayam bakar A, ayam bakar B, ayam C. Padahal sebenarnya komposisinya sama ayam bakar, tapi sekarang dibuat namanya macam-macam, sambal apalah, sambal apa gitu, ayam bakar sambal apa gitu. Nah, ini yang akhirnya membantu untuk orang sadar akan produk kita atau usaha kita, dan akhirnya mereka aware gitu ya, mereka ngelirik, ih kok namanya ini ya menarik, unik gitu, sambal apa gitu ya misalnya. Dan akhirnya apa? Mereka coba, atau misalnya sekarang ini banyak banget yang kayak menggunakan artis-artis Korea gitu ya, karena kan sekarang semuanya drakor-drakor lagi hype gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu cara untuk akhirnya membuat orang tertarik gitu. Ih, pakai si artis Korea A gitu ya. Dan akhirnya dia, oh produk ini tuh ternyata gitu. Orang akhirnya aware sama produk kita. Kayak mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian, kalau huruf M kuning gitu ya, pasti udah relate-nya bisa saya sebut merek gitu ya, McD gitu, tanpa harus ada tulisan McDonald's gitu, dengan huruf M aja pasti teman-teman udah aware. Nah, itulah kekuatan dari sebuah merek atau brand. Jadi ya buat sesuatu yang unik tentang produk atau usaha teman-teman, supaya orang sekali melihat misalnya hanya logo atau bahkan warna, orang udah aware gitu. Nah, yang kedua adalah lakukan riset pasar gitu. Sekarang tuh trennya macam-macam, kayak tadi saya sampaikan, sekarang trennya adalah drakor, semua berbau Korea gitu ya. Bahkan makanan, snack, apa semua tuh tentang Korea. Baju, fashion, kiblatnya ke Korea gitu. Nah, ini Aku mau tanya. oh boleh. Mau sekarang aja bertanyanya? Aku sekarang tanya, saya penasaran, kan sekarang orang suka Korea, itu bagaimana orang bisa akhirnya sampai-sampai jadi suka Korea? Kenapa bukan Korea saja? Kenapa bukan China saja? Bukan yang contohnya Rusia saja? Ini kenapa Korea? Oh, oke. Ya. Ya mungkin kayak kemarin trennya adalah karena pandemi semua orang di rumah gitu ya. Akhirnya habitnya orang adalah banyak nonton gitu, banyak waktu di rumah gitu. Dan waktu itu memang hype-nya adalah drama Korea gitu. Drama Korea kayak semua orang bisa menikmati gitu ya, dan dari situ mulai booming nih gitu. Nggak hanya drama Korea gitu ya. Orang juga nonton YouTube, nonton video, dan banyak banget ya boy band atau artis-artis Korea saat itu gitu kan. Nah, dari situ akhirnya mulai booming lah gitu. Yang khususnya untuk di Indonesia ya, semua kayak mau nggak mau jadi penasaran gitu, curious gitu. Tuh kok si A ngomongin si film ini sih gitu, atau bisa ngomongin boy band ini gitu. Ya dari situ akhirnya mereka juga tertarik, akhirnya ngikutin, terus akhirnya jadi word of mouth gitu ya, ceritain ke keluarganya, ke temennya, akhirnya temennya juga nonton, ikutan juga, atau
Nah, kita sekarang udah ada 120 lebih gudang, terus ada 5.000 lebih UMKM atau pelaku bisnis yang menggunakan produk kita, dan sekarang 50.000 lebih lah pengiriman paket per hari gitu. Nah, jadi ini kurang lebih namanya ada inbound, ada outbound gitu. Jadi ya tadi ketika si pebisnis setuju menggunakan produk kita, dia nanti step awalnya apa? Step awalnya dia akan kirim produknya ke gudang itu gitu. Ada berapa 1.000 barang, 1.000 SKU. Nah, nanti akan di stok atau proses inbound lah ya. Kemudian nanti akan kita ada rak-rak penyimpanannya, diatur, dikasih kode gitu. Jadi dan kita udah terintegrasi sama marketplace supaya si pelaku bisnisnya nggak repot lagi. Kadang kan di marketplace A stoknya 5, marketplace B sama nih. Tapi ketika dibeli di marketplace-nya A nggak sinkron gitu. Akhirnya ketika si pelanggan yang mau beli dari B, stoknya kosong gitu. Tapi di sininya karena nggak sinkron, tulisannya masih ada sisa stok 1 gitu misalnya. Nah, dengan integrasi ini sebenarnya memudahkan supaya stoknya sinkron di toko-toko marketplace yang mereka punya gitu. Ya kita tadi menawarkan jasa storage. Nah, ini bisa based on berapa meter yang dipakai atau bisanya sesuai dengan ukuran box atau palet yang dimasukkan ke dalam gudang itu gitu. Jadi ya mungkin kalau teman-teman belum familiar dengan istilah fulfillment gitu ya. Jadi fulfillment itu bagian dari keseluruhan operasionalnya gitu ya. Mulai dari penyimpanan di gudang, kemudian QC ini quality check ya, quality check produknya. Terus storing tuh maksudnya ditaruh di rak-rak, di labelin, terus kemudian di packing sampai akhirnya di delivery atau dikirim. Nah, kenapa sih? Karena kalau kita punya gudang sendiri, ya berarti kan kita harus punya modal untuk beli gudangnya, atau bisa kita harus biayain operasional gudangnya, karena ya kayak rumah perlu dirawat, gudang pun juga perlu dirawat. Nah, itu pasti lebih mahal gitu, atau bahkan sewa sendiri pun mahal gitu, belum gaji karyawannya, listrik dan segala macam. Nah, dari sini sebenarnya kita mau bantu yang tadi UKM atau pelaku usaha yang modalnya nggak terlalu banyak, tapi ya mereka mau berusaha gitu. Dengan cara apa? Ya semua operasionalnya akan dibantu oleh Crudibel. Kenapa? Karena ya tanpa harus sewa gudang atau beli gudang gitu. Ini udah pakai jasa gudangnya kita aja. Itu semua bisa memangkas hampir 70% gitu. Which is itu bisa membantu biaya operasional dan itu bisa membantu meningkatkan profit gitu. Jadi ini ngapain aja? Ya ini servis kita, packaging, terus ada laporan penjualan dan segala macam. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini logistik partner kita, jadi kita mostly sudah bekerja sama dengan mereka. Kita udah integrasi juga dengan e-commerce besar sekarang. Dan ini beberapa klien kita gitu. Kurang lebih itu teman-teman dari saya stop sharing dulu ya. Aku boleh tanya? Jadi ternyata Tokopedia, Shopee itu juga pakai yang namanya tadi itu ya, Crudibel. Bukan, jadi kami bisa dibilang sistemnya berintegrasi dengan marketplace itu gitu. Supaya apa? Ketika namanya Mbak Kerin ya. Misalnya Mbak Kerin punya toko di Tokopedia dan Shopee gitu ya. Nah, nanti ketika ada pelanggannya mau beli di Tokopedia gitu ya, itu di sistem akan terbantu. Nantinya udah langsung ke proses gitu. Mulai dari packing, nanti di packingin, terus sampai nantinya kurir akan mengirimkan gitu. Nah, integrasi ini tadi buat apa ya? Stoknya sinkron gitu ya. Kalau memang sisa stoknya di gudang 10 ya, di marketplace A dan B benar-benar ada 10.
nanti bisanya dia beli di marketplace A gitu ya. Berarti kan sisanya 9. Berarti ini juga harus di marketplace B stoknya harus berubah juga 9. Itu gunanya kita mengintegrasikan sistem kita dengan marketplace gitu. Gitu sih. Lalu kalau Honda itu kan juga klien, Honda itu kan jual motornya itu dia ditaruh di kredibel dulu. Jadi waktu itu dia butuh gudang kita gitu ya, karena kan buat naruh motor-motornya dia menggunakan jasa kita gitu. Jadi bisa hanya jasa gudangnya aja atau mau semuanya gudang termasuk dengan sistem operasionalnya tadi. Naruh barang, di packingin sampai nanti dikirim pakai kurir gitu. Iya, oke. Oke, itu dia ya. Oke, itu dia dari Ibu Ayu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi seperti Mbak Kerin, boleh ya, silakan untuk langsung saja ditanyakan jika ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau belum ada pertanyaan nih Bu, ada pertanyaan dari saya Bu. Kalau misalnya kita pakai gudang kredibel ini bisa transaksi COD nggak Bu? Iya, bisa. Makanya tadi di slide ini ada servisnya yang kita berikan adalah COD gitu. Oke. Jadi itu salah satu keunggulannya kita juga sih gitu ya. Ya intinya si pelaku bisnis nih masalah operasional nggak usah mikirin deh gitu ya. Jadi ya harapannya karena sudah diurus secara sistem operasional ya bisa fokus untuk mikirin tadi strategi marketing supaya apa? Ya kalau marketingnya maksimal pasti itu akan bantu secara profit juga kan gitu. Oke, kalau terjadi retur ini gimana Bu? Ya, nantinya biasanya kalau retur akan dikembalikan lagi ke gudang, nanti akan diproses sih sesuai dengan nanti dibantu dari CS juga gitu. Oke. Kalau kurir yang biasa dipakai untuk kirim ke gudang itu biasanya kredibel pakai pakai kurir apa nih Bu? Macam-macam sih Mbak, kan karena tadi terintegrasi ya, jadi ya sesuai dari requestnya konsumen aja dia mau pakai kurir yang mana gitu. Kalau bedanya dispatch order dengan dropship transit ini apa Bu? Halo Bu? Halo Bu Dia. Oke. Halo Bu Dia. Ini sinyalnya ya? Halo Bu? Halo Bu Dia.